Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan tata tertib untuk peserta didik di SMA Negeri 1 Tambarejo tahun 2021. Yaitu apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Yang pertama, untuk jam masuk. Jadi sebelum memulai pelajaran, peserta didik biasanya berdoa bersama, kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian tadarus dan literasi selama 10 menit. Jadi kalian akan mulai pembelajaran untuk hari Senin, Selasa, dan Rabu dimulai pukul 6.50 sampai 15.15. Kemudian untuk hari Kamis sama, dimulai pukul 6.50, kemudian jam pulangnya 14.30, dan di hari Jumat pukul 06.50 akan dimulai dan diakhiri pukul 14. Untuk peserta didik atau siswa laki-laki nanti akan melakukan sholat Jumat berjamaah di Masjid Bakalan. Jadi nanti bersama-sama sholat di sana, kemudian ada yang bagian absen akan diabsen oleh Bapak Ibu guru dan dibantu oleh anak-anak pengurus OSIS. Jadi untuk beberapa anak yang tidak mengikuti Jumatan akan mendapatkan poin pelanggaran. Jadi setelah Jumatan kembali lagi ke sekolah dan melanjutkan jam pembelajaran berikutnya. Kemudian di sini yang saya tekankan lagi untuk seragam. Jadi kalian akan mendapatkan seragam. Yang pertama seragam putih abu-abu, kemudian ada putih bawahan putih, kemudian seragam batik. Untuk seragam batik bawahan menggunakan putih, kemudian ada seragam pramuka dan seragam olahraga. Untuk hari Senin dan Selasa menggunakan seragam putih abu-abu, jadi atasan putih, bawah abu-abu, kemudian perlengkapan mulai dari topi, dasi, ikat pinggang, dan kaos kaki lengkap. Kemudian Rabu menggunakan seragam putih, bawahan putih. Kamis menggunakan seragam batik, atasan batik, bawahan putih. Dan Jumat mengenakan seragam pramuka, atau nanti bila ada Jumat sehat maka kita akan menggunakan seragam olahraga. Kemudian bila ada Jumat kolbu berarti kita akan menggunakan seragam pramuka atau busana muslim. Kemudian ada lagi Jumat bersih, kita akan menggunakan seragam olahraga. Selanjutnya di sekolah kita itu ada hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, untuk bentuk-bentuk pelanggaran kita akan memberikan skor atau poin, kita biasa menyebutnya poin. Jadi masing-masing pelanggaran akan ada poinnya, di mana bila sudah diakumulasi dari poin-poin tersebut maka akan mendapatkan sanksi. Jadi ini bentuk-bentuk pelanggarannya, seperti tidak membawa buku sesuai jadwal, itu maka poin atau skornya 5, membuat kegaduhan di kelas itu 5, dan lain sebagainya. Kemudian saya perlu tekankan di sini bahwa larangan untuk melakukan tindak kriminal yang mencemarkan nama baik sekolah. Jadi ada beberapa pelanggaran yang poinnya itu langsung besar. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan poin 250 itu maka kalian akan dikembalikan ke orang tua. Apa saja yang mendapat poin 250? Yaitu yang pertama memasukkan stempel sekolah, edaran sekolah, tanda tangan kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah. Kemudian terlibat tindakan kriminal,
terbukti hamil atau menghamili, terbukti menikah, memakai tindik atau anting bagi si peserta didik laki-laki atau putra, dan memakai tindik lebih dari satu untuk peserta didik putri. Kemudian yang perlu saya tekankan di sini yaitu bertato. Jadi di sekolah kita tidak boleh ada siswa yang bertato. Jika melakukan pelanggaran itu, maka kalian langsung dikembalikan ke orang tua. Kemudian datang terlambat, itu skornya 5. Jadi bila kalian terlambat beberapa kali, maka terakumulasi jumlah tertentu, orang tua akan dilakukan pemanggilan. Nah, di sini kemudian ada di masa pandemi ini akan ada aturan terbaru, yaitu tidak memakai masker, maka kita akan memberikan skor 10. Jadi untuk peserta didik yang tidak memakai masker, tidak mematuhi protokol kesehatan, maka akan mendapatkan poin 10. Nah, di sini ada tahap-tahapan untuk tindak lanjut pelanggaran. Yang pertama, pelanggaran ringan itu poinnya dimulai dari 10 sampai 55. Itu berupa peringatan. Jadi kalian akan diingatkan. Bila sudah melanggar lagi, diingatkan lagi, melakukan pelanggaran lagi, diingatkan lagi, sampai poinnya mencapai 55. Kemudian yang kedua, pelanggaran sedang, yaitu poinnya mulai 56 sampai 150. Poin 56 sampai 75, maka akan dilakukan panggilan orang tua yang pertama. Kemudian bila poin 75 masih melakukan pelanggaran lagi, yaitu 76 sampai 95, maka dilakukan panggilan orang tua kedua. Bila masih melakukan pelanggaran lagi sampai 150 skornya atau poinnya, maka akan dilakukan panggilan orang tua ketiga. Kemudian ada kategori pelanggaran berat, yaitu poinnya mulai 151 sampai 249, yaitu akan dilakukan skorsing. Jadi kalian tidak boleh mengikuti pelajaran, itu skorsing. Kemudian untuk pelanggaran berat dengan poin 250 sampai ke atas, jadi lebih dari 250, maka akan dikembalikan ke orang tua. Selanjutnya, ketika ada pelanggaran, maka juga ada prestasi. Jadi di sekolah kita juga ada buku pelanggaran dan buku prestasi. Bentuk penghargaan yang pertama, berprestasi akademik dan non-akademik. Jadi yang juara atau membawa nama baik sekolah tingkat nasional itu 100, provinsi poinnya 75, tingkat kota atau kabupaten 50, dan seterusnya. Kemudian tidak berprestasi akademik dan non-akademik, tapi kalian tidak pernah melakukan pelanggaran, tidak pernah alpa, maka mempunyai poin 25. Tidak pernah terlambat selama 1 bulan berturut-turut, maka poinnya penghargaan 15. Kemudian mampu menunjukkan catatan pelajaran lengkap dalam waktu yang telah ditentukan, maka poinnya 30. Dari 3 ketentuan di atas, yang boleh mendapatkan pengurangan poin hanya peserta didik yang sudah mencapai poin pelanggaran di atas 75. Jadi bila kalian sudah melanggar, misalkan poinnya 75, kemudian juara tingkat provinsi, maka dapat dikurangkan dari penghargaan. Itu ya anak-anak. Perlu saya tekankan lagi bahwa untuk pagi hari itu kalian harus datang sebelum jam pelajaran dimulai. Jadi mulai 6:30 kalian sudah bisa datang ke sekolah. Kemudian untuk masuk ke gerbang, bila kalian menggunakan sepeda motor, maka motor harus dimatikan di luar gerbang, kemudian dituntun menuju parkiran. Jadi motor tidak boleh dikendarai
sampai parkiran. Jadi harus dimatikan dulu di gerbang, kemudian baru kalian bisa melanjutkan ke parkiran untuk parkir dengan tertib. Jadi parkir ke dalam terlebih dahulu, kalau dalam sudah penuh baru bisa parkir di luar. Jadi nggak yang datang duluan langsung parkir di luar, itu nggak bisa. Jadi kalian harus masuk dulu parkir yang tersedia di dalam, kalau sudah penuh baru parkir di luar. Kemudian motor juga ditata rapi sehingga kalian memudahkan kalian untuk nanti pulangnya atau keluarnya. Terima kasih, sekian materi dari saya. Semoga kalian bisa mentaati tata tertib di SMA Negeri 1 Tambarrejo ini, dan sampai kalian lulus mendapatkan ijazah dari SMA Negeri 1 Tambarrejo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.